Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Penuh inspiratif, kita ikuti Ngobras. Ngobrol bareng komunitas bersama Pro 1 RRI Sumeneb. Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa setia RRI dimanapun Anda berada, yang senantiasa juga bersama frekuensi kebanggaan kami di saluran AM ya, di 1098 kHz. Adapun juga Anda yang stay tune bersama RRI Sumeneb.net malam hari ini, saya ucapkan selamat malam saja. Yang baru juga mengakses informasi-informasi terupdate kami ya, terutama di siaran live YouTube kami. Dan seperti biasanya pendengar dan pemirsa, kali ini seperti biasa di pukul 20:15 sesi Ngobras, obrolan komunitas yang berbagi inspirasi dan juga gagasan positif dari berbagai penjuru Nusantara, selalu hadir menemani Anda di setiap malamnya. Untuk edisi malam hari ini, Dian tidak sendiri mendengar. Seperti malam-malam sebelumnya, ditemani dengan beberapa narasumber terkait dengan topik yang berbeda dan juga dari komunitas yang berbeda. Dan kesempatan malam hari ini, Dian bersama komunitas kopi. Yang dimana topik pada malam hari ini kita akan membahas, ya bukan minum kopi ya tapi ya. Ya ini membidik keindahan dari balik lensa pendengar. Dan pastinya ada 3 narasumber yang sudah hadir di studio kami. Dan untuk Anda yang ingin live komennya terbaca, monggo silakan kunjungi saja di YouTube kami ya, di RRI Sumeneb.net. Untuk mempersingkat waktu kurang lebih 45 menit ke depan pendengar, obrolan komunitas akan berlangsung ke ruang dengar Anda. Saya akan terlebih dahulu menyapa para beliau nih yang sudah hadir di tengah kebersamaan kita. Yakni ada Mas Samsul Arifin Esa, beliau ini selaku ketua pendengar. Kemudian nanti ada Edi Kurniawan yang dimana beliau ini di posisi penasehat ya. Kemudian ada anggotanya juga, ada Mas Adi Lukman. Oke, kita sapa bareng-bareng. Selamat malam, Assalamualaikum. Selamat malam, Waalaikumsalam. Oke, boleh agak dekat ke mikrofonnya ya barangkali ya. Waalaikumsalam. Kompak sekali nih teman kita 3 orang yang sudah hadir malam-malam seperti ini pendengar untuk ngobrol yang namanya membidik keindahan dari balik lensa. Jadi kita perkenalkan satu persatu. Mas Samsul Arifin Esa ini yang mana nih? Saya Mas. Ini selaku ketuanya. Ya. Kemudian ada Mas Edi Kurniawan selaku penasehat nih. Saya Sambil dada-dada Mas gini. Gitu ya. Oke, disertai juga lengkap dengan anggotanya nih. Ada Mas Adi Lukman, Mas Adi. hadir. Oh, hadir. Asik deh. Kabarnya sehat ya semuanya ya? Alhamdulillah. Sehat. Senang. Oke, pendengar, seperti yang kita ketahui, mengabadikan peristiwa atau juga mengirimkan pesan kepada masyarakat melalui gambar atau juga objek yang disertai foto, ini meningkatkan kepedulian dan juga menuturkan kisah yang tidak muncul ke permukaan, namun mempromosikannya ke wawasan wisata lewat foto untuk menarik minat wisatawan pendengar. Oke. Keseruannya seperti apa yang akan kita obrolkan membidik keindahan dari balik lensa. Boleh saya akan kepo-kepo dulu nih oleh sang ketuanya nih. Mas Samsul ya? Saya panggilnya ya. Benar. Mas Samsul. Ini terinspirasi dari mana nih komunitas kopi ini terbangun? Jadi awalnya kita itu pada tahun 2011 hanya sekilas beberapa orang yang sama mempunyai hobi tentang
dunia fotografi. Oke. Awalnya cuman sekitar ada 7 orang ya Mas. 14 orang Oh, founder. 14 orang ya. 14 orang di tahun 2011. 2011. Oke. Jadi kenapa kita bisa punya hobi yang sama? Karena secara tidak langsung bagaimana kita juga bisa mengabadikan beberapa aset wisata atau cagar budaya yang ada di Sumeneb, yang mana pandangan kita ke depannya dengan berjalannya waktu tempat-tempat tersebut akan hilang atau adanya pembangunan. Jadi kita dengan adanya komunitas tersebut bisa mendokumentasikan sehingga kita punya bukti bahwa dokumen ya. dulunya Sumeneb seperti ini. Gitu. Ada perbedaan selama berapa belas? Sudah hampir berapa belas 14 tahun. 14 tahun Ya, ya. alhamdulillah. Yang muncul terinspirasi ini dari sekumpulan teman-teman atau dari pribadi sendiri ini Kalau mengenai terbentuknya komunitas sebenarnya bukan dari pribadi, tapi dari kekompakan yang awalnya 14 orang ya Mas. Dari 14 orang dan alhamdulillah sekarang anggotanya sudah hampir 40. 40 ya. Dan perbedaan antara anggota di masa lampau dengan sekarang, yang sekarang sudah lebih lebih legalitas, ada kayak ID card, PDH dan semacamnya. Jadi tidak bisa semua orang mengakui bahwa dirinya saya dulunya kopi, tidak bisa. Sekarang sudah ada legalitasnya. Nah, gitu. Betul. Apalagi dokumentasi yang sangat dibutuhkan, sangat penting sekali ini untuk dipublikasikan. Ini tidak sembarangan, harus disertai juga etiket gitu ya. Siap, benar. Oke. Anggota nih. Anggotanya ini Mas sendiri nih bergabung sejak tahun berapa nih? Atau memang terkumpul yang 14 orang ini awal? Saya termasuk yang salah satu dari 14 orang. Itu ya. Iya. Anggota tertua nih, Mas. Tertua atau salah satu founder. ya? Salah satu Terlama, founder. Ternyata ini anggotanya salah satunya yang sudah hadir ini adalah anggota paling sepuh loh pendengar. Nah, iya benar. Terlama. Pokoknya dari dulu nih anggota terus. Mau dijadiin naik ya jawabannya. Gak pengurus, naik Jawa. anggota terus pokoknya gitu. Siap nih. Yang penting siap. 14 tahun nih bergabung di komunitas kopi nih. Banyak pengalaman apa nih? Keseruan yang paling menarik bergabung di kopi ini nih. Perjalanan seperti apa nih? Coba ceritakan nih. Apa ya? Banyak sih. Sampai dari saking banyaknya tuh saya bingung yang mana yang mau diceritain. Kalau misalkan anggota ini di bagian apa ya? Motret juga ya? Motret juga. Oh, motret juga. Tapi lebih ke tim huru hara sih. Tim buruan. Oke. Bagian supporter rame-rame. Di bagian nak kena gitu ya. Bagian ikut bawang. Oke. Siap deh. Ternyata kalau anggota ini memang banyak pengalamannya juga karena anggota ini banyak yang di lapangan ya, terutama Ya, banyak benar. yang di lapangan gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke ketuanya dulu nih. Nah, banyak aliran nih di fotografi saat ini nih. Agar bisa ini menyatu bagaimana ini caranya nih? Kan banyak sekali nih Ya, komunitasnya. benar. Ini gimana nih caranya? Jadi dalam kopi juga sudah terbagi dari beberapa divisi termasuk genre. Jadi kayak sekarang yang sudah eranya DSLR atau bahkan sudah ke mirrorless, tapi di komunitas kami tetap ada yang mampu melestarikan dan ada divisi tersebut yaitu kamera analog. Jadi kita tetap melestarikan kamera-kamera yang terdahulu untuk tetap eksis Ya. di era yang sudah fiturnya dan kecanggihan teknologinya sudah berkembang gitu. Kalau mengenai genre, kita bisa merangkul semua genre, kayak saya pribadi All in ya. all in. Kayak Mas Edi. Jadi setiap anggota punya karakteristik sendiri untuk mendalami genre tersebut gitu. Oke, bukan berarti hanya sekedar penasehat. Ini Bukan. tugasnya cuma menasihatin saja. Oh gitu. enggak. Oke, termasuk juga anggota. Anggota ini suruh ke barat bukan hanya inspirasinya dirinya sendiri, tapi bisa berkolaborasi dengan lainnya gitu ya. Iya, benar. Oke. Kegiatannya nih, kalau anggota nih apa saja nih? Bisa ikut penasehat atau sama-sama aja gitu? Sama-sama aja. Sama Karena aja ya. setiap bulannya kita punya rutinitas bulanan dan setiap 3 bulan atau 4 bulan kita punya agenda yaitu kayak pameran foto. Jadi memamerkan hasil karya dari keseluruhan anggota-anggota teman kopi. Itu. Kalau acara tahunannya ya kayak bulan kemarin
kita sempat ngadain harlah yang ke-14 yang mana itu bertempat di salah satu hotel bintang 4 di Madura, yaitu di Maizi. Oke. Dan insya Allah nanti ke depannya kalau memang nggak ada halangan kita berencana untuk masuk ke sekolah-sekolah untuk workshop ya. Ya, betul. Oke. Ada anggota khusus gitu untuk workshop atau pembagian job desk? Pembagian job desk. Pembagian job desk aja sih. Oke. Gitu. Itu salah satu siasat ya untuk Iya, benar. bisa semuanya tercover ya. Iya, benar. Oke. Sejauh ini nih peran dari penasehat ini apa saja nih yang bisa dilakukan di aktivitas kopi ini nih? Penasehat nih. Penasehat ya, kalau penasehat itu ya sesuai dengan tupoksinya ya, menasehati. Terus juga kalau misalnya nanti dari teman-teman pengurus misalnya mau ngadain acara, itu kan kita rembukan dulu. Nanti kalau misalnya terjadi deadlock atau tidak ada kesepakatan, nah itu peran penasehat. Udah, ya kayak orang tua, misalnya kayak gitu. Apa sih yang jadi problem, apa sih yang jadi masalah, apa yang kurang, nanti kita rembuk, kita cari, pecahkan ya. kita pecahkan Oke. bersama-sama. Ya nanti ya seperti itulah penasehat. Seperti orang tua, Cong gitu, ya, Cong. Gitu. Jangan kayak papa ya Cong. Gitu. Pokoknya penasehat itu kebagian-bagian yang ruwet-ruwetnya dia suruh mikir. Iya, betul ya. Jadi ambil titik tengah dari beberapa persepsi antar anggota ataupun pengurus. Itu tanggung jawab penasehat. Betul. Kebanyakan nih problem apa nih yang ditemukan oleh penasehat nih yang selalu dipecahkan nih? Kalau problemnya sih sementara ini sih normal-normal aja, nggak ada yang terlalu abnormal gitu kan. Paling masalah kayak besok siapa nih yang mau jadi ketua atau ketua kegiatan. Terus aku maunya besok seperti ini, dari teman-teman anggota itu kadang ada usulan. Oke. Mas gimana kalau kita ngadain suatu acara temanya seperti ini, tapi karena situasi dan kondisi itu tidak mendukung, jadi terjadi istilahnya kayak ketidaksepahaman. Oke. Di situ baru penasihat itu masuk. Nah di situ kita istilahnya pecahkan. Oke. Oh kalau misalnya kamu memaksakan seperti ini, nanti resikonya seperti ini gitu. Jadi mungkin lebih menjabarkan sih. Betul. Kondisinya seperti apa. Nanti kalau misalnya terlaksana, nanti kurang lebihnya itu seperti apa. Ya Oke, mungkin itu aja. siap deh. Kalau secara personal, ini 14 orang kelompok yang dari kemarinnya ini terbangun, ini bisa jadi anggota, bisa jadi ketua gitu ya. Semisal ada job desk yang bersamaan gitu ya. Ya, Mungkin ya? Pelaksana. Ketua pelaksana. Ketua pelaksana ya. Ya, pelaksana. Oke. Jadi misalnya kan kalau ketua Umum. komunitas itu kita 2 tahun 1 kali untuk pemilihan. Satu periode 2 tahun. periode. Gitu. Ya, jadi kita adakan pemilihan ketua baru. Tapi kalau untuk ketua pelaksana itu di semua anggota, setiap anggota itu bisa jadi ketua Bisa ya. pelaksana. Oke, siap deh. itu. Kenapa harus ada ini pemilihan setiap 2 tahun sekali? Apakah biar sama-sama merasakan capek atau suka dukanya menjadi ketua gitu ya? Kalau 1 Enggak ya? tahun kecepatan, 5 tahun kelamaan. Gitu. Ya, tengah-tengahnya 2 tahun. Tengah-tengahnya aja. Jadi biar ada evaluasi antar ketua sebelumnya dengan ketua yang akan datang. Dan saya berharap berarti sesuai omongannya 2 tahun. Berarti kayaknya saya Iya. akhir tugas ini Desember ini. Desember ya. Takutnya nanti ada perpanjangan kepengurusan. Iya deh. Lebih Cocok ke jadi ketua abadi. Oke. Lebih ke ini, ke anggota nih. Anggota ini seperti Mas Hadi nih. Gimana nih caranya membagi waktu antara urusan pribadi atau kepentingan pribadi sama komunitas ini nih? Kalau untuk pembagian waktu itu yang jelas yang diutamakan yang prioritas utama. Jadi nanti kalau misalnya sempat untuk ke komunitas langsung meluncur. Kalau misalnya ada urusan pribadi atau urusan keluarga yang harus diselesaikan lebih dulu, Oke. yaitu Oke, masih bisa ini ya, Ya, bisa masih teratasi ya. Gitu loh. Sebagai anggota nih bisa nggak ikut ke komunitas yang lain atau harus tetap di komunitas ini nih? kalau untuk di Kopi Songenep itu hanya diperbolehkan
satu komunitas yang sama. Dalam Jadi, arti? Dalam tetap arti misalnya kita anggota Kopi Sumenep mau ikut komunitas lain yang segenre fotografi itu nggak bisa. Kalau Dalam komunitas dalam satu kota. Kalau misalnya komunitas mobil, motor apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Oke, siap. Asal kan jangan satu profesi gitu ya. Ya, Jangan satu. dan bukan dalam satu kota. Oke, Nah, soalnya siap. kalau seperti itu, saya pribadi juga banyak ikut komunitas fotografi, tapi tidak hanya di Sumenep, di Surabaya, sama Malang, nah gitu. Oke, siap deh. Agenda apa saja nih ya paling menantang nih bagi komunitas kopi dalam setahun ini nih, yang paling banyak nih, yang paling menantang, paling ruwet juga nih konsepnya nih. Kalau bilang paling menantang, ya saya rasa semua anggota juga merasakan seperti halnya Harlah kemarin. Jadi Harlah kemarin itu bulan 9, tapi persiapannya sudah dimulai sejak Januari 2025. Karena kenapa? Berkaitan kayak venue, terus talent, konsep acaranya seperti apa, anggarannya yang dibutuhkan berapa ya Mas ya. Jadi banyak persiapan. Walaupun itu sudah menjadi agenda tahunan, setiap tahunnya kita akan tetap mengevaluasi agar bisa menyempurnakan dari event ke event berikutnya gitu. Puncak acara kita di Harlah tiap tahun. Oke, itu sudah menjadi agenda rutinan kan? Ya, Rutinan tahunan. rutin tahunan, rutin bulanan ada gitu. Sebagai penasehat nih, ada inisiatif yang baru mungkin selain Harlah ini menjadi agenda rutin tahunan nih, mungkin? Sebagai penasehat sebenarnya banyak Mas. Keinginan sebagai penasihat itu untuk teman-teman anggota dan juga ketua. Cuma saya lebih menyesuaikan dengan mereka. Soalnya kalau misalnya mau memaksakan juga takut nanti teman-teman juga nggak siap. Nggak Tapi fokus ya. tapi perlahan, insya Allah untuk kedepannya ini kita akan ada rencana planning kita mengadakan event se-Madura Raya. Nanti akan diadakan di perbatasan kota Sumenep dan juga Pamekasan. Seperti itu. Kemarin sekedar iseng-iseng ngobrol dulu. Nanti mungkin setelah akhir tahun kita baru intens untuk menghubungi komunitas-komunitas fotografi yang ada di Madura. Oke, siap deh. Ada kendala nggak dari setiap anggota? Mungkin ada mungkin masukan yang belum terinspirasi tersalurkan kepada para anggota ketika anggota ini saya lebih mementingkan job di luar gitu daripada komunitas ini. Gimana nih? Ada pernah menemukan hal seperti itu nggak? Banyak. Pasti ada. Ya, seperti yang tadi Mas Adi Lukman katakan, jadi kadang ada prioritas gitu kan. Kita juga nggak terlalu mengekang teman-teman anggota gitu kan. Tapi ketika ada komitmen, dalam artian sebelum acara kita pasti ada sering mengadakan pertemuan rapat. Misalnya ada event, kamu mau ikut foto mau mendokumentasikan acara ini enggak? Kalau misalnya dia ngelis berarti dia kan sudah otomatis akan komitmen ya. Betul. Tapi kalau misalnya setelah ngelis dia nggak datang, nah itu juga problem dari Diri, dulu seperti itu. Jadi lebih memprioritaskan yang utama dulu. Cuma kalau bisa kan izin dulu tanpa istilahnya tahu-tahu menghilang, dihubungin nggak datang gitu. Tapi ketika pas acara ini ngomong-ngomong yang nggak enak itu sering seperti itu. Cuma ya kita bisa menetralisir lah. Kalau misalnya seperti ada anggota seperti itu ya kita nasihati pendekatan personal. Kamu kenapa kok seperti ini? Oh ternyata ada problem Mas seperti ini. Kenapa nggak langsung ke misalnya ketua atau ke pengurus lain gitu. Sungkan ya udah. Jadi saya itu kadang juga sebagai jembatan media dari anggota ke pengurus. Oke, berat sekali nih ya rupanya. Ya, makanya ini saya
lebih berat dari ketua. Penasehat ini. Ya udah jadi ketua aja lagi. Mending jadi ketua lagi ya. Karena sebelumnya sudah pernah jadi ketua. Gak apa-apa, nanti di tahun 2026 gitu ya. Siap deh. Saya akan lanjutkan obrolan komunitas malam hari ini. Nanti akan lanjut pertanyaan bersama anggotanya ya. Namun setelah jeda pariwara berikut ini. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. 92,1 Pra2 FM teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pra2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar. Aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya? Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget. Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai. Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya. Tapi, masalah saya lebih penting. Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI. Halo RRI? Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Pro, satu kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kita kembali lagi di sesi ngobras untuk malam Anda bersama RRI Sumeneb.net ya. Dan tadi kita sudah panjang lebar dengan tiga narasumber kita dengan obrolan dan juga pertanyaan-pertanyaan seputar pengalaman-pengalaman yang sudah dilalui oleh tiga rekan kita ya, yaitu dari komunitas kopi ya. Dan tadi beberapa pertanyaan sudah dijawab nih sama ketua dan juga penasehat. Ternyata berat-berat sekali nih ya tugasnya. Tapi nggak kalah berat juga sama anggota nih pastinya ya. Selain motret-motret, kalau anggota sendiri nih, ini hal apa yang bisa dilakukan untuk menarik minat
di era yang super canggih seperti ini nih? Mungkin cara mempromosikan atau pemasaran dari komunitas kopi nih. Untuk pemasaran komunitas ya, kita mulai ke pengurusan yang baru itu. Pak Ketua ya, kita kan mempersering apa bahasanya? Lebih intens di medsos. Lebih intens di medsos. Jadi semua kegiatan kita, terus hasil-hasil foto juga lebih kita publikasikan di medsos. Oke. Termasuk di YouTube, Instagram, TikTok baru TikTok bikin ya. Baru bikin. Itu juga bagian dari tugas anggota ya? Mungkin ya? Ya. Jadi anggota itu yang sudah mempunyai karya dan segala macamnya itu bisa diupload di IG mereka masing-masing. Cuman kami dari pengurus menyarankan untuk mengkolaborator atau meng-hashtag terhadap komunitas yang kalian ada di dalamnya gitu. Ya. Sehingga medsos kopi itu juga dikenal oleh banyak masyarakat dan alhamdulillahnya antusias peserta baru, anggota baru sekarang mulai banyak. Cuman kita kan sudah ada SOP-nya untuk bisa bergabung di kopi, tidak sebagaimana sebelum-sebelumnya gabung keluar gitu. Mantap ya, lebih ketat lagi. Iya, benar. Oke, kegiatan-kegiatan seru seperti apa nih? Hal kecil yang bisa dilakukan setelah, kan ada masa liburnya juga tuh ya? Kalau kopi ya? Kenapa Mas? Ada libur juga ya? Oh ada. Ini kegiatan kecil seperti apa nih kalau nongkrong-nongkrongnya nih? Ngopi ya? Ngopi. Oke. Jadi kenapa kita bernama kopi? Ya awalnya emang dari teman-teman ini cuma sekedar ngopi doang. Ngopi dulu. Oke. Terus habis itu dia suka foto. Terus Bang Tagu juga suka foto, terus Bang Talib juga suka foto. Akhirnya gimana nih gitu kan. Dan akhirnya kita bangun fondasi ini nih ya. Dan akhirnya kita cari teman-teman yang suka foto. Kan dulu fotografi itu agak mewah ya. Mewah. Terus teman-teman yang hobi foto itu ada tapi kayaknya sembunyi-sembunyi gitu. Nah, jadi kita kumpulkan setelah ada 14 orang gitu kumpul. Oke, yuk kita bentuk komunitas. Namanya apa nih gitu. Ada beberapa nama, cuma yang disetujui semuanya Kopi Songenep, komunitas fotografi Songenep gitu. Nah, cuma yang masih jadi misteri komunitas fotografi kopi. P-nya ini fotografi bahasa Inggris atau bahasa Sunda, enggak bisa ngomong F. Fotografi ya. Yang jelas bukan copy paste ya. Bukan copy paste. Dan siap nih. Dan logonya itu cangkir ya. Cangkir kopi cuma ada lensanya. Oke, kirain cangkir yang itu ada kopi Totona itu ya. Siap deh. Ada banyak rekan yang nggak hadir tapi bisa diwakili oleh teman-teman yang sudah di studio kita ya malam hari ini nih. Ini adalah keseruan komunitas kopi pendengar yang mudah-mudahan juga bisa diterima di tengah-tengah masyarakat khususnya di Kabupaten Sumedang begitu ya. Oke nih. Nah, ini untuk ke 2026 ini kan sudah mulai puncak di tahun 2025 nih untuk ketua nih. Ada agenda apa nih? Mungkin ada hal yang baru yang mungkin bisa ditampilkan atau ditawarkan oleh para klien di tahun 2026 nih, ketua. Ya sebagaimana yang sudah disampaikan penasehat tadi, planningnya di awal 2026 kita inginnya mengadakan event se-Madura yang mana beralokasikan kemungkinannya itu di perbatasan antara Sumeneb dan Pamekasan, tepatnya di seputaran Tugu Keris. Semoga itu terrealisasikan sebagaimana harapan teman-teman kopi semua. Dan planningnya juga kemungkinan kita akan berkolaborasi dengan beberapa komunitas yang ada di Madura ya Mas ya. Iya betul. Oke gitu. Sebagai masukan nih untuk semua tim dari penasehat nih, apakah harus milih-milih nih event yang pantas untuk layak diabadikan atau semua event ini memang harus dikemas jadi bingkai kenangan gitu setiap tahunnya gitu? Kalau untuk event-event ya, yang jelas saya sering ke teman-teman juga
kita untuk bisa mengabadikan momen itu ya dilihat dulu seluk-beluknya seperti apa, terus biar tidak suatu saat nanti setelah selesai event ada problem seperti itu. Makanya sering istilahnya filterisasi lah. Jadi kalau dulu waktu masih zaman kepengurusan saya, jadi semua event aja masuk tanpa terfilter, tapi nanti suatu saat di akhir setelah event atau beberapa tahun kemudian itu akan timbul permasalahan. Nah itu di kepengurusannya Mas Samsul ini dan kedepannya saya itu berharap kita harus tetap bisa bekerja sama dengan klien atau orang lain, tapi kita perlu filter seperti itu, difilter. Jadi nanti biar enak antara kerjasama Kopi Sumenep dan juga siapa yang nanti akan bekerja sama itu sama-sama menguntungkan lah, tidak merugikan di tahun kemudian kayak gitu. Oke. Treatment mungkin yang bisa diberikan untuk para anggotanya nih agar bisa menerima klien ini dengan sangat nyaman dan puas sekali nih. Ini seperti apa nih masukannya nih dari penasehat nih? Kalau untuk treatment ya kita sering lebih sopan, terus lebih istilahnya menghargai klien juga, open mind juga, terus habis itu ya kita lebih profesional aja. Misalnya klien mau seperti apa ya kita harus bisa menyesuaikan dengan kemauan dari cuma dengan catatan-catatan aja. Jadi semua kemauan dari klien itu enggak 100% kita penuhi, tapi ada beberapa persen yang kita skip. Oh ini mungkin kita skip dulu dan ini yang bisa kita kerjakan seperti itu. Jadi sedikit menambahkan kenapa kita memfilter, jadi biar tidak ada pihak yang dirugikan satu sama lain di waktu yang akan datang. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh penasehat, yaitu open mind. Jadi kita lebih baik keterbukaan akan di awal. Seperti apa MOU-nya ketika salah satu EO atau salah satu event tersebut ingin menggandeng kopi, akadnya seperti apa, itu diperjelas di awal. Kalau sebelum-sebelumnya di masa Ketua Mas Edi, semua event langsung terhandle. Ujung-ujungnya di suatu saat ada pembicaraan yang kurang enak sehingga salah satu pihak dirugikan. Alhamdulillah di kepengurusan saya memang tidak menghandle semua event, tapi ketika ada salah satu EO yang ingin menggandeng kopi, kita open mind, kita selegowo mungkin yang sekiranya tidak ada pihak yang dirugikan mau saat ini ataupun di hari yang akan datang gitu. Mantap nih. Berarti ini pendengar dan pemirsa bukan kopi sembarang kopi loh pendengar. Oke. Pasti yang diutus di sini adalah anggota yang tertua nih. Bagaimana cara kita untuk menjaga kekompakan sesama anggota agar tidak terjadi trouble komunikasi nih? Satu, sering ngumpul, sering komunikasi. Itu intinya, sering ngopi. Dan kalau misalnya ada undang-undang, ya udah ngomongin aja gitu. Sampaikan aja. Jadi tidak ada rasan-rasan di antara kita. Kita pengurus juga akan selalu terbuka dan menerima kritik dan saran dari setiap anggota. Selama itu untuk kemajuan komunitas gitu. Oke, mantap. Namanya aja Kopi Sumenep nih. Membuat apa-apaan, ayo kacaca kan. Gitu ya. Jangan hanya diam tiba-tiba timbul gemuruh di belakang. Apa Mak Marongo? Ayo ngopi lu. Kalau cuaca kira-kira ketua ini juga bisa mengkondusifkan ketika ada job disk gitu? Gimana nih cara melayani klien nih kalau misalkan kebentur dengan cuaca nih, kalau anggaplah seperti sekarang nih cuacanya ini gimana nih cara siasatnya? Kita akan selalu memberikan saran ketika ada suatu event sifatnya outdoor, otomatis di bulan kayak November sampai dengan Maret ini rawan-rawannya hujan. Kita akan memberi masukan sekaligus saran seperti apa agar momen bisa kita bidik dengan baik dan acara berjalan sebagaimana harapan EO tersebut dan juga kita. Kita tidak lepas langsung moro-moro, kita tugasnya hanya moto. Enggak. Kita juga sudah terlalu lama berkecimpung di event-event, jadi pengalaman kita bisa tuaikan terhadap event tersebut. Oke. Siap deh. Karena memang
nggak mesti ya di kadang bulan 10 turun hujan atau bulan 7 gitu ya, nggak mesti. Oke deh. Ini dari tadi sudah panjang lebar kita ngobrol nih sama komunitas Kopi Sumenep pendengar. Saya ingin tahu nih satu persatu nih kesimpulannya di komunitas Kopi Sumenep nih seperti apa nih. Kita mulai dulu dari ketuanya nih untuk kesimpulan atau juga mungkin ada yang ingin disampaikan nih untuk pendengar dan juga pemirsa nih. Oke. Untuk semua masyarakat Sumenep umumnya, bagi yang mau gabung di kopi jangan merasa minder karena yang pertama tidak punya kamera. Toh sekarang kamera HP sudah bisa dikatakan sangat mewah, sangat canggih teknologinya, bahkan bisa mengimbangi kamera-kamera profesional. Jadi kebanyakan keluh kesah dari masyarakat untuk gabung di komunitas kami itu merasa minder. Nah, jadi bagi saya tidak usah minder, kita semua di komunitas sama-sama belajar, kita sharing, saling ngisi untuk bisa memajukan nama Sumenep khususnya dari genre dari dunia fotografinya gitu. Mantap. Namanya komunitas terus menjaring banyak orang yang berbakat gitu. Ya, benar. Oke. Untuk penasihatnya nih, apa yang mau disampaikan nih? Yang mau disampaikan mungkin yang pertama untuk teman-teman komunitas anggota ya tetap selalu jaga kekompakan kita, terus ya sering-sering kita ngumpul. Kalau misalnya ada kepentingan keluarga ya nggak apa-apa, sekedar cuma 5 menit boleh lah, absen muka dulu, say hi sama teman-teman. Aku ada acara nih, acara keluarga itu istilahnya lebih mempererat silaturahmi di setiap anggota. Terus mungkin untuk yang lain, kalau misalnya mau bergabung ya seperti Mas Samsul katakan tadi, ya jangan minder. Kalau mau bergabung, mau belajar, ya gabung aja ke kita. Yang jelas untuk nanti menjadi keanggotaan resmi itu ada prosedur yang harus dilalui seperti itu. Betul. Oke, sebagai legalitasnya juga ya. Ya, betul. Siap deh. Untuk ketua anggota nih. Karena terlama. Iya kan? Ya benar. Betul. Anggota sudah paling tua, paling besar gitu ya. Betul. Oke, apa nih yang mau disampaikan nih untuk semua rekan-rekan anggotanya juga nih? Yang mau disampaikan apa ya? Untuk semua masyarakat Sumenep, ayo gabung Kopi Sumenep. Tinggal DM aja ke IG-nya Kopi Sumenep Official. Oke. Jangan minder kalau nggak punya kamera. Yang penting kita silaturahmi. Komunitas itu bukan cuma melakukan kegiatan sesuai genrenya, tapi juga ajang untuk silaturahmi. Betul. Jadi yang mau gabung ayo, nggak usah minder. Kalau misalnya pengen punya kamera, ya kita nanti adakan arisan kamera. Ya bisa masuk akal. Mungkin juga satu tambahan lagi Mas. Jadi boleh. Untuk teman-teman, khususnya teman-teman fotografi di Sumenep ya, kita semua berkarya, kita berkarya bersama, kita bisa mengeksplor Sumenep secara bersama-sama, kita bikin Sumenep itu terkenal ke mata di luar Madura dan khususnya sampai nasional dan juga internasional secara bersama-sama tanpa harus ada kalau saling berlomba. Jadi kita bersama-sama kita ngangkat Sumenep dengan bidang fotografi secara sama-sama tanpa harus kalau bahasa Maduranya itu persaingan ya. Re-rean tuh. Tidak boleh irian. Jadi seperti itu khususnya untuk teman-teman para pecinta fotografi. Oke, siap deh. Nah, pendengar itu tadi ya obrolan kita di Ngobras malam hari ini bersama komunitas kopi. Jadi ada beberapa syarat sangat ringan sekali untuk bisa bergabung bersama komunitas kopi gitu ya. Intinya kita bawa kopi aja ya. Iya benar. Oke. Tapi yang pada saat pertemuan kita menghadiri aja ya. Oke, yang tanggung jawab manisnya adalah Mas Lukman aja ya, Bang Pula ya. Siap deh. Oke, pendengar dan pastinya untuk Anda
mengirimkan pesan kepada masyarakat melalui gambar atau juga objek yang berada di foto ini meningkatkan kepedulian dan juga menuturkan kisah yang tidak muncul ke permukaan pendengar. Nah, itulah visi dan juga misi barangkali yang seimbang dibawakan oleh komunitas kopi malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak nih yang sudah mau hadir. Ada Mas Samsul Arifin selaku ketua. Terima kasih kembali. Kemudian juga ada Mas Edi Kurniawan selaku penasehat nih. Siap. Oke, dan juga Mas Adi Lukman yang mewakili anggota yang lain gitu ya, yang sudah hadir di studio kami di RRI Sumeneb. Lain kesempatan kita akan suah kembali. Mudah-mudahan kopi tetap sukses selalu gitu ya, kompak selalu gitu ya. Oke. Ya, pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan Dian menemani Anda di obrolan komunitas malam hari ini. Di lain kesempatan kita suah kembali. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di ngobrol komunitas selanjutnya.